Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa teman-teman, tanggal 9 Juni 2024. Kembali lagi dengan saya di sini, tidak bosan-bosannya untuk memberitahu atau menginformasikan kepada teman-teman petani kita, baik yang ada di Indonesia maupun di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi di sini teman-teman, saya mau mereview beberapa demplot kita. Kemarin kita sudah nge-review demplot kita di wilayah Lembar. Sekarang ini kita ada di wilayah Lombok Timur, teman-teman. Jadi kita juga menyediakan beberapa varian pembanding tanaman supaya kita bisa mengetahui apa sih kelebihan tanaman kita dan apa menjadi kekurangan tanaman kita. Tentu beda-beda varietas mempunyai beda-beda kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Jadi di sini saya ada dua varietas demplot. Yang pertama itu adalah tanaman jenis bomber ASA 101 dari PT Alam Semesta Agro DGW Group, benih Farensit dari Thailand, benih premium, teman-teman. Sementara benih pembandingnya adalah jenis X. Saya tidak mau mengeksploitasi benih ataupun merek dari pembanding kita untuk menjaga kredibilitas dan privasi benih itu sendiri. Oke, saya tidak banyak bicara, langsung saja ke pokok permasalahannya. Jadi ini buat mengedukasi teman-teman. Lahan ini bersebelahan, teman-teman, dan ini adalah lahan pembanding kita, dan sementara yang ini adalah lahan bomber ASA 101. Jadi saya mau review yang mana ini, teman-teman, terlebih dahulu. Apakah dari bomber ASA 101 atau jenis pembanding ini. Oke. Jadi perlu diketahui, teman-teman, perlakuan kedua jenis benih ini sama, teman-teman. Tidak ada yang berbeda. Semuanya diberlakukan secara sama. Pemupukan sama-sama tanpa olah tanah, penanaman dengan waktu yang sama, serta pemberian nutrisi maupun pengendalian hama secara bersama-sama. Hanya yang beda jenis dan varietas benihnya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah jenis varietas X. Teman-teman bisa lihat sendiri dari tekstur atau perbedaan batangnya, teman-teman. Di sini batangnya sedikit hijau dengan kondisi buah yang tidak begitu tinggi. Artinya ya sekitar 1 meter dari dahan dasar artinya. Yang kedua adalah bisa teman-teman lihat dari segi perakaran, teman-teman. Akarnya sendiri ini masih tergolong tidak begitu kuat. Ini warnanya putih kehijau-hijauan dengan tekstur batang yang kecil. Nah, ini dia, teman-teman, tongkolnya. Teman-teman bisa lihat sendiri kebesaran tongkolnya tidak begitu besar. Dan ini menjadi lumrah mungkin karena faktor genetik dari bawaan benih. Kita tidak tahu juga. Yang jelas ini adalah benih pembanding kita. Oke, itu tadi benih pembanding, teman-teman. Yang sekarang saya mau bahas adalah benih kita bomber ASA 101. Jadi dari tongkolnya sendiri kita sudah bisa bedakan, teman-teman, dari jenis batang yang tentunya besar, hampir melebihi ibu jari saya, dengan tekstur warna yang merah. Begitu juga dengan kelobot pada jagung ini sendiri. Dia itu ciri identiknya untuk bomber ini sendiri bisa kita bedakan, teman-teman, dengan warna dari kembang polennya, bunga polennya, terus dari tongkolnya ataupun sampai dari batangnya. Dan yang membedakan sekali dari bomber ini adalah dari segi perakaran. Teman-teman bisa lihat sendiri perakarannya itu, akarnya itu serabut sekali, teman-teman. Ini mungkin teman-teman bisa lihat merah menyala dengan susunan 3 sampai 2 susun perakaran dari batang dasar pohon jagung dengan kondisi batang tongkol batang pohon yang sangat besar dan kuat, sehingga ini dapat mengurangi resiko kerobohan atau terjadinya penyerangan ulat gerayak pada batang atau ulat ngerak, teman-teman. Dari segi tongkol, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita jalan dulu, teman-teman.
kita lihat tongkol yang sudah kita kupas. Jadi tongkolnya itu sendiri teman-teman bisa lihat, alhamdulillah pengisiannya sangat full dengan warna ke-orange merah menyala, tentu dengan biji kernel yang besar. Bomber ini sendiri juga mempunyai ciri khas jungle atau batang tongkol yang kecil dengan kondisi biji yang menancap pada jungle, sehingga ini dapat menyebabkan tingginya produktivitas atau hasil rendemen dari jagung bomber itu sendiri teman-teman. Ini saya terus jalan di areal-areal yang sekiranya menjadi areal demplot kita teman-teman. Nah, ini yang menarik buat teman-teman sekalian yang ada di mana saja. Bomber ini juga meskipun dengan usia sampai 105 hari, dia masih mempunyai karakteristik daun yang masih hijau segar, sehingga teman-teman petani itu bisa memanfaatkannya untuk keperluan pangan ternak. Ini teman-teman, dari batangnya, teman-teman masih bisa lihat sendiri batangnya besar sekali. Ini sampai saya tidak bisa menggenggamnya. Inilah kelebihan dari bomber ASA 101 teman-teman. Saya tidak mau banyak bicara, yang jelas saya menyarankan teman-teman lebih cerdas dan pandai memilih benih yang premium, karena pemilihan benih yang tepat itu dapat meningkatkan atau memberikan hasil potensi produksi yang lebih baik. Nah, ini adalah hamparan benih pembanding kita teman-teman yang di tangan kiri saya. Ini adalah hamparan benih pembanding kita jenis X, karena kita menyediakan dua jenis pembanding di beda petakan lahan demplot kita. Sementara yang kanan ini teman-teman adalah benih demplot kita yang jenis varietasnya bomber ASA 101. Terus yang kelima adalah di sini terkait serangan hama ulat gerayak. Jadi pada dasarnya ulat gerayak itu sebenarnya menyerang semua jenis tanaman, karena dia istilahnya hama pengerak daun atau ulat tentara istilahnya. Dalam pengenalan petani itu biasa disebut dengan ulat tentara, atau bahasa dalam pertanian jagung khususnya agronomi itu kami biasanya menyebut dengan FAW. Nah, ulat ini biasanya menyerang jenis tanaman, semua jenis tanaman jagung, tapi ada beberapa yang dienggani atau tidak terlalu disukai, yaitu ya bomber itu. Kenapa? Karena bomber ini mempunyai ciri khas daun yang berduri dan berbulu tipis, sehingga ulat itu agak sungkan atau agak malas istilahnya untuk mengerak daun pada tanaman jagung. Nah, ada beberapa juga menjadi dilema kita adalah dalam proses penanaman jagung hibrida yang perlu teman-teman ketahui. Hybrid atau jagung hibrida ini adalah jenis tanaman jagung yang sangat haus akan unsur hara teman-teman. Jadi ini menjadi atensi atau perhatian teman-teman kalau menanam jagung hibrida, bedakan dengan menanam jagung inbrida. Hibrida ini adalah tipikal tanaman yang haus unsur hara dalam pengembangan proses pertumbuhannya. Maksimal teman-teman untuk meningkatkan produksi. Itu tidak boleh lebih dari 10 hari setelah tanam untuk melakukan pemupukan atau pengecoran. Biasanya kami menerapkan penggunaan pupuk urea dan Ponska, tapi untuk pengairan atau pengecoran kami menyarankan menggunakan urea. Nah, setelah usia memasuki 45 hari atau 47 hari, kami menyarankan petani untuk melakukan pemupukan kedua dengan sistem tugal dengan campuran pupuk Ponska, urea maupun KNO3. Kenapa KNO3? KNO3 adalah jenis pupuk yang dapat memberikan peningkatan produksi atau berat bobot pada tanaman jagung, sehingga diharapkan nanti ke depan tanaman jagungnya mempunyai berat yang kuat, yang kokoh, sehingga petani mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kalau kami. Tapi kembali lagi ke petani, beda dengan jagung inbrida. Inbrida adalah jenis jagung lokal yang senantiasa mempunyai ciri khas batang yang tidak begitu tinggi,
pohonnya tidak begitu kuat, dan produksi dan tongkolnya itu terlalu kecil. Sekarang kembali lagi, kita mau menanam tadi tanggung apa? Apakah hibrida atau inbrida? Saran saya, karena mempunyai usia dan faktor yang sama sampai dari 95 sampai 100 hari, bahkan sampai 105, itu saya sarankan menanam jagung hibrida. Jagung hibrida apa? Jagung hibrida Bomber Asa 101, jenis parasit multinasional yang kualitasnya premium. Oke, sekian dulu dari saya, Ilham Syarifudin. Semoga bicara saya ini mendapatkan atensi atau menjadi referensi, sehingga hasil produktivitas petani kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.